kuasa, dengan segala Tuhan kebenaran yang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, sebab Kau Tuhan Allah yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu.
datarannya. Sungguh Engkau Allah yang perkasa, sungguh Engkau Allah yang hebat dan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Hari ini Tuhan kami sangat bersyukur kepada-Mu oleh karena kebesaran dan keajaiban-Mu yang luar biasa yang kami selalu alami Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan bagi kami semua anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Hidup kami akan menggenapi firman Tuhan. Hidup kami akan menggenapkan semua kehendak-Mu Bapa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami mau dengar beberapa bagian dari firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Berkati jemaat-jemaat Tuhan dan teman-teman FB yang sedang menyaksikan siaran langsung ini. Kami berdoa Tuhan lewat ibadah online ini mereka diberkati oleh Tuhan dan dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mau dengar firman Tuhan. Berbicaralah atas hidup kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera selalu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar semua hari ini jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan siaran langsung ini, dan teman-teman FB. Puji Tuhan, kita bersyukur bersama-sama karena Tuhan begitu baik dan luar biasa. Hari ini ada beberapa acara yang harus kita lewati setelah pemberitaan firman Tuhan. Ada perjamuan kudus. Bapak Ibu jemaat Tuhan di rumah bisa mempersiapkan perjamuan kudus setelah kita merenungkan firman Tuhan. Dan kemudian hari ini kita ada penyerahan anak dari keluarga Bapak Rudi Manurung. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus. Saya langsung akan membacakan satu bagian firman Tuhan untuk kita semua pada hari ini, baik yang ada di tempat ini, jemaat Tuhan, dan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Bapak Ibu, mari kita renungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dan Bapak Ibu bisa merenungkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta mereka miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira, dengan tulus hati. Ayat yang terakhir,
sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau hari ini kita sudah membaca satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Bapak Ibu di sini menceritakan tentang jemaat pertama, jemaat mula-mula saat mereka baru mengenal dan bertobat, datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasih dalam jemaat Tuhan yang ada saat ini, cara hidup jemaat yang pertama pada saat itu, ini luar biasa Bapak Ibu. Ayat 41 saya coba akan bacakan untuk kita semua. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, murid-murid Tuhan, setelah pasca pencurahan kuasa Roh Kudus, mereka menerima kuasa sesuai dengan Kisah Para Rasul pasal 8 pasal 1 ayat yang ke-8. Mereka yang menerima kuasa, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Murid-murid Tuhan pasca mereka menerima kuasa yang dicurahkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus, setelah mereka menerima kuasa, pencurahan kuasa Roh Kudus, mereka mulai memberitakan Injil. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, ayat 41 dikatakan orang-orang yang menerima dan percaya, memberi diri dibaptis, itu orang-orang yang dibawa oleh murid-murid Tuhan. Pada mula-mula mereka memberitakan firman Tuhan. Rasul Petrus dikatakan sebelum ayat-ayat sebelumnya, dikatakan bahwa dia menyerukan kepada orang-orang yang ada di sana. Di ayat yang ke-38 dikatakan, Japretus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah memberi diri untuk Tuhan, untuk dibaptis. Bapak Ibu, ini khotbah Petrus. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, sungguh luar biasa saat mereka menerima pencurahan kuasa Roh Kudus, dan mereka mulai memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang terkasih yang berada di rumah, yang sedang menyaksikan siaran langsung, dan teman-teman yang terkasih, teman-teman FB yang terkasih, sungguh sangat luar biasa kalau engkau menerima pencurahan kuasa Roh Kudus, menerima kuasa Roh Kudus itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Mulailah memberitakan firman Tuhan, mulailah menyampaikan kabar baik itu. Ini luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, ada hal-hal yang saya coba temukan dalam ayat-ayat ini. Dikatakan yang pertama, ayat yang ke-42, jemaat mula-mula, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini yang patut dicontoh oleh jemaat-jemaat saat ini. Jemaat-jemaat mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka setia dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka taat dengan pengajaran rasul-rasul. Apa yang disampaikan oleh rasul-rasul, oleh murid-murid Tuhan Yesus pasca mereka menerima pencurahan kuasa Roh Kudus, orang-orang yang mendengarkan firman itu, mereka tekun, mereka setia, mereka taat mendengar pengajaran-pengajaran dari Yesus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus, zaman saat ini ada banyak jemaat Tuhan, ada banyak orang-orang Kristen sudah tidak tekun, sudah tidak setia, sudah tidak taat kepada pengajaran-pengajaran rasul-rasul, kepada pengajaran-pengajaran imam mereka.
kepada pengajaran-pengajaran hamba-hamba Tuhan, kepada pengajaran-pengajaran di gereja mereka sudah tidak tekun, Bapak Ibu. Ada banyak jemaat Tuhan saat ini yang sudah tidak mendengarkan pengajaran-pengajaran yang baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, saya mau mengajak kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, bahkan teman-teman yang mendengarkan melalui siaran langsung ini, saya mau mengajak supaya kita tetap bertekun mendengarkan pengajaran-pengajaran dari siapapun hambamu, hamba Tuhan yang mengajarkan kepadamu di gerejamu, dimanapun engkau dengar dalam pengajaran, dengarkan itu, taat dan setia dengarkan itu. Amin, Bapak Ibu. Karena banyak jemaat Tuhan saat ini, atau banyak orang-orang Kristen saat ini sudah taat, sudah tidak taat dalam pengajaran-pengajaran. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, apalagi kalau pengajaran itu salah, wah ini akan luar biasa, Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu kalau pengajaran yang diajarkan kepada jemaat Tuhan, kemudian jemaat Tuhan itu tidak memahami dan sebagainya karena salah dalam pengajaran, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, ada banyak sekarang pengajaran-pengajaran yang salah, yang sesat, Bapak Ibu, yang tidak mengajarkan yang baik kepada jemaat Tuhan. Terlalu banyak kita berkecimpung dalam berbagai hal gereja ini, Bapak Ibu. Bahkan hamba-hamba Tuhan seringkali bertikai, seringkali merendahkan si ini si itu, Bapak Ibu. Seringkali merendahkan si A si B, Bapak Ibu. Sudah tidak lagi mengajarkan yang baik. Mari kita ajarkan firman Tuhan yang baik kepada jemaat Tuhan. Anda sudah menerima pencurahan kuasa Roh Kudus. Kita sudah menerima pencurahan kuasa Roh Kudus. Terimalah itu dan mulailah memberitakan firman Tuhan. Rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus, pasca mereka menerima pencurahan kuasa Roh Kudus, mereka memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, dikatakan jemaat-jemaat yang pertama, mereka selalu berkumpul memecah-mecahkan roti. Mereka selalu berdoa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, sudah jarang kita lihat saat ini jemaat-jemaat Tuhan jarang berdoa, berkumpul, Bapak Ibu. Apalagi kita dalam keadaan situasi seperti ini, Bapak Ibu. Ya, kita tidak bisa berkumpul untuk banyak orang, tapi kita bisa berkumpul dalam satu iman rohani kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, mari kita selalu tekun mengajar, mendengarkan pengajaran-pengajaran. Ayat yang ke-43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kalau tadi mereka bertekun dalam mendengarkan pengajaran, ya Bapak Ibu, setia mendengarkan pengajaran, taat mendengarkan pengajaran. Yang kedua ini mereka tetap percaya dan bersatu teguh. Bapak Ibu yang dikasih dalam, banyak jemaat Tuhan sekarang sudah tidak mau bersatu, malah tercerai-berai, Bapak Ibu. Amin. Betulkah atau salah? Kalau salah mohon dimaafkan. Tapi kalau betul, Bapak Ibu, mari kita bertobat dan menyadari hal ini, Bapak Ibu. Ya, dan kemudian kita bisa bersatu kembali. Amin, Bapak Ibu. Kita tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kita bisa berkumpul di mana saja. Dalam iman kita bisa berkumpul. Amin. Kita bisa jadi satu dalam iman kita, Bapak Ibu. Kita tidak tercerai-berai oleh karena situasi dan kondisi saat ini. Tapi tetap saya percaya di dalam kuasa Roh Kudus kita tetap bisa bersatu. Kita bisa menyatukan visi kita, dan kita bisa menyatukan iman percaya kita kepada Tuhan.
Kita tidak akan tergoyahkan oleh iman kita. Karena saya percaya kita sudah diberikan kuasa Roh Kudus oleh Tuhan. Dan kita akan tetap kuat dan teguh dalam iman percaya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, mari kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Ini yang kedua Bapak Ibu, penting sekali buat kita tetap bersatu. Karena kalau kita bersatu, kita tidak bisa dicerai-beraikan. Amin. Dan Bapak Ibu, dalam apapun, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita tidak bisa dicerai-beraikan oleh karena situasi dan kondisi. Kita tetap bersatu di dalam iman kita. Kita tetap bersatu dalam kepercayaan kita bahwa Allah sudah memberkati kita. Allah sudah menganugerahkan kita keselamatan yang abadi, yang kita nantikan surga yang kekal. Dan itu yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu. Bentar lagi kedatangan Tuhan hari yang kedua. Itu yang kita tunggu Bapak Ibu. Kita tidak usah dipusingkan oleh berbagai-bagai masalah. Kita tidak usah dipusingkan oleh masalah-masalah yang di luar sana. Kita tidak usah dipusingkan oleh perdebatan-perdebatan dari siapapun, dari orang-orang yang besar. Kita tidak perlu dengan hal-hal seperti itu, tapi kita menunggu Yesus yang akan datang kedua kali menjemput mereka yang percaya kepada Tuhan. Itu yang kita tunggu Bapak Ibu, bukan yang lain. Masalah perdebatan teologi dan sebagainya itu sudah nomor 2 Bapak Ibu, dan seterusnya. Kita tidak lagi berdebat tentang itu, tapi mari kita menunggu Yesus yang akan datang kedua kali. Karena sebentar lagi Tuhan akan datang Bapak Ibu. Tanda-tanda akhir zaman sudah mulai terbukti. Firman Tuhan sudah mulai dibuktikan Bapak Ibu. Banyak kejadian-kejadian yang firman Tuhan katakan sudah mulai dibuktikan. Sudah mulai terjadi Bapak Ibu. Firman apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sudah mulai terjadi Bapak Ibu. Kita tidak lagi mendiskusikan yang lain, tapi kita hanya menunggu di mana Yesus yang akan datang kedua kali menjemput mereka yang percaya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, cara jemaat mula-mula inilah yang melambangkan jemaat mula-mula dan seterusnya sampai pada saat ini. Karena cara-cara inilah yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu yang seterusnya dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul dalam tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari mereka menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang ketiga ini, mereka disukai oleh semua orang. Jemaat-jemaat Tuhan, cara jemaat Tuhan, pertama, mereka disukai banyak orang. Hari-hari ini Bapak Ibu, banyak jemaat-jemaat Tuhan yang sudah tidak disukai oleh banyak orang. Amin Bapak Ibu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah ada kesombongan dalam diri kita? Apakah ada kebohongan dalam diri kita? Dan sebagainya Bapak Ibu, sehingga tidak disukai oleh banyak orang. Akhir-akhir ini banyak jemaat Tuhan tidak disukai oleh banyak orang. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Tersinggung sedikit, tidak disukai orang. Ini sedikit, tidak disukai oleh banyak orang, dan sebagainya. Nah Bapak Ibu dikasih dalam Yesus Kristus, jemaat Tuhan, saya mau ingatkan saat ini, bagaimana supaya kita bisa disukai oleh banyak orang. Lihat jemaat mula-mula Bapak Ibu. Lihat cara jemaat mula-mula, dikatakan mereka selalu bersama, mereka selalu sehati, berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Jadi di sana tidak ada ketersinggungan.
Amin Bapak Ibu. Di sana tidak ada ketersinggungan di sana. Di sana tidak ada yang merendahkan orang lain. Di sana tidak ada mencaci di sana. Tidak ada Bapak Ibu. Dikatakan mereka selalu masing-masing secara bergilir memecahkan roti masing-masing di rumah mereka dan makan bersama-sama Bapak Ibu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Sekarang kita sudah tidak bisa menemukan lagi cara jemaat mula-mula seperti ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, saya mau mengajak kepada kita, saya mau mengakhiri khotbah saya ini. Saya mau mengajak kepada kita semua Bapak Ibu. Mari cara jemaat Tuhan yang pertama pasca mereka menerima pencurahan kuasa Roh Kudus, mereka bertekun mendengarkan pengajaran-pengajaran dari para rasul. Ya, ingat, saya mau ingatkan ini Bapak Ibu. Bertekunlah engkau dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Apa yang engkau dapat melalui firman Tuhan, bertekunlah itu di dalam firman Tuhan. Kemudian yang kedua, mereka tetap percaya dan bersatu Bapak Ibu. Kalau kita mau diberkati jemaat Tuhan Bapak Ibu, kalau kita mau diberkati keluarga kita Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, mau diberkati semua pekerjaan kita, usaha kita, apapun itu, mari kita bersatu hati, percaya kepada Tuhan, dan jangan kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Bersatu. Dan kemudian yang ketiga, kita akan disukai oleh banyak orang. Amin Bapak Ibu. Ini saya mau ingatkan kita malam hari ini. Biarlah firman Tuhan bisa menjadi rema bagi kita semua. Amin. Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita mau